Selamat pagi pemuda. Oke teman-teman, hari ini sangat bersyukur gitu teman-teman ya, karena kita kembali boleh hadir di rumah Tuhan kita di sini. Kita bertemu dengan teman-teman kita, bertemu dengan saudara-saudara kita di Komisi Pemuda. Teman-teman, kebaktian pada hari ini tentunya gitu ya sangat berbeda dari kebaktian pada biasanya. Hari ini kita kebaktian dengan full dekorasi gitu ya, di kanan, di kiri, di depan, di belakang gitu. Dan beberapa teman-teman kita memakai baju yang unik-unik gitu teman-teman ya. Karena hari ini selain kita mau beribadah, kita mau bersekutu dengan Tuhan kita juga mau merayakan, mengucap syukur atas 68 tahun berdirinya Komisi Pemuda kita, di mana kita sudah menjadi berkat untuk banyak sekali pemuda-pemudi di GKI Samanhudi. Teman-teman, sebelum kita masuk pada ibadah hari ini, marilah saat ini kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk menerima Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Saat teduh bagi kita. Teman-teman, hari ini kita datang dengan hati yang penuh sukacita dan juga sangat bersyukur karena selama 68 tahun perjalanan pelayanan Komisi Pemuda, Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Dalam setiap pergumulan, setiap pelayanan, setiap kegiatan yang kita ikuti di sini, kita benar-benar merasakan penyertaan dan juga kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Dia yang menuntun kita, dia yang memelihara kita dan juga memampukan kita hingga hari ini. Oleh karena itu, marilah kita berdiri, kita naikkan dan puji nama Tuhan kita muliakan dia dan sembah namanya. Hadirin di hadapan tata Allah.
berdoalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Teman-teman, hari ini selain kita merayakan HUT Pemuda GKI Samanhudi, kita juga memperingati Minggu Kristus Raja. Sebuah momen yang bukan hanya menandai akhir, tapi juga awal perjalanan iman kita memasuki masa Advent. Hari ini kita memperingati bahwa Kristus yang kita sembah sungguh benar adalah Raja. Bahkan mungkin Raja di atas segala Raja. Tapi ia justru memilih untuk memerintah bukan dari singgasana yang megah, tapi justru dengan sederhana dan juga penuh kerendahan hati. Markus 10 ayat yang 45 berkata, "Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Teman-teman, sama seperti Yesus yang turun ke dunia untuk melayani dan bukan untuk dilayani, kita pun sebagai pemuda juga seharusnya hidup seturut dengan apa yang Tuhan telah lakukan. Hidup untuk melayani orang lain dan bukan justru untuk dilayani. Sebagai pemuda, kita harusnya memilih untuk menjadi pemimpin dengan hati seorang pelayan, melayani dengan ketulusan dan juga menghadirkan Kristus bagi sesama kita. Rasakannya penghiburan yang senang. Jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah seluruh dunia. Talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Orang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah seluruh dunia. Teman-teman, kita telah melihat Kristus memerintah dari kayu salib. Salib yang menunjukkan bahwa ternyata kuasa Allah dinyatakan dari kerendahan hati, pelayanan, dan juga pengorbanan. Teman-teman, saat ini kita diberi kesempatan untuk melihat ke dalam diri kita. Sebagai pemuda Kristen, kita mungkin lebih sering mengejar kekuatan, pengakuan, ataupun kenyamanan untuk diri sendiri. Sebagai pemuda yang dipanggil untuk memimpin dan juga melayani, apakah kita sudah melayani dengan kesediaan untuk memberikan waktu, tenaga,
dan juga perhatian kita untuk orang lain? Atau justru kita menjadi pemimpin dan juga pelayan yang acuh, ragu, dan hanya memikirkan diri sendiri? Teman-teman, saat ini kembali kita diberikan waktu dan juga kesempatan untuk merenungi dan mengakui setiap kesalahan kita, setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Bagaimana sebagai pemuda Kristen, pelayanan, perkataan, atau bahkan tindakan kita mungkin belum mencerminkan pelayanan seperti yang dilakukan oleh Tuhan kita. Setiakan diriku padamu Tuhanku, dan siapkan hatiku mengiringmu terus. Ku harus mengaku tidak takut, semangat pun rentan, dan jiwaku yang rapuh membuatku berjalan. Kau panggil aku Tuhan, ku datang padamu dengan rendah hatiku. Ku terima tugasku, kobarkan semangat di hatiku, kuatkan imanku, dan tuntun aku Tuhan, arahkanlah niatku. Teman-teman silahkan berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, inilah doa-doa kami. Inilah setiap dosa yang dengan kerendahan hati kami bawa ke hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang mau mengampuni kami, mengampuni setiap kesalahan-kesalahan kami. Dan kiranya Engkau juga yang membimbing kami, agar kami dapat menjadi pelayan yang sesuai, seturut seperti apa yang telah Engkau perlihatkan kepada kami. Pelayan yang punya kerendahan hati dan kesediaan untuk melayani orang lain. Terima kasih Tuhan, amin. Teman-teman silahkan berdiri. Mengapa jalan Tuhan meski letih lesu, tetap Engkau putus.
Mazmur 86 ayat yang kelima berkata, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Teman-teman silakan menyampaikan salam damai kepada satu sama lain. Teman-teman, pengampunan yang diberikan oleh Tuhan kita bukan hanya membebaskan kita dari masa lalu, dari dosa-dosa kita, tapi juga mengajak kita untuk melangkah dalam hidup yang baru seturut dengan firman-Nya. Mari kita sebelum menerima firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa Sorgawi, kepadamu ya Tuhan setiap kami datang di tempat ini. Setiap kami merindukan sapaan firman-Mu, setiap kami merindukan ya Tuhan datangnya kehadirat-Mu sebagai seseorang Raja. Biarlah Tuhan lewat firman-Mu pada hari ini dapat meneguhkan dan menguatkan setiap kami. Kiranya ya Tuhan firman-Mu pula yang menjadi bekal kami dalam menapaki hari-hari kami. Biarlah ya Tuhan Roh-Mu yang kudus menyertai kami, menyertai pikiran dan hati kami. Urapilah kami, sucikanlah kami, sehingga firman-Mu boleh kami pegang dan kami nyatakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan membaca dari Lukas, Injil Lukas pasalnya yang ke-23, ayat 33 sampai dengan yang ke-43. Bersama kita akan membaca dari Lukas pasalnya yang ke-23, ayat 33 sampai dengan yang ke-43. Demikian bunyinya. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Umat
berdiri di situ dan melihat semuanya. Tetapi pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia sambil maju dan menawarkan anggur asam kepadanya. Dan berkata, jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Dan juga ada tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Salah seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami. Namun yang lain menegur dia, tidakkah engkau takut kepada Allah? Sebab engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaanmu. Kata Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Haleluya. Ke pasar baru membeli buah. Cakep. Tidak lupa jajan bakmi di Gang Kelinci. Selamat ulang tahun Komisi Pemuda. Tuhan Yesus memberkati. Sudah 68 tahun saudara-saudara ulang tahun Komisi Pemuda. Saya percaya di sini tidak ada yang nyampe 68 ya saudara-saudara. Nanti maksudnya. Kalau sekarang umurnya belum nyampe 68 ya. 68 saudara-saudara ini umur pensiun. 68 bukanlah angka yang kecil. Biasanya kalau pekerjaan kan 55, 60 pensiunnya. Ini 68 sudah panjang umur pemuda GKI Samanhudi. Dan juga saudara-saudara kita melihat bahwa ulang tahun HUT Komisi Pemuda ini juga berdepatan dengan Minggu Kristus Raja saudara-saudara. Layaknya tadi sudah dikatakan oleh liturgos kita ya, Minggu Kristus Raja ini menjadi akhir dalam tahun liturgi ini yang orang peribadahan pasti khatam dan juga pasti tahu lah ya. Karena minggu depan saudara-saudara kita kita sudah tidak berwarna hijau lagi warna liturginya, tetapi berubah menjadi warna apa? Ungu. Kita mau Advent, mau Natalan, Marie Carey udah meleleh itu saudara-saudara. Ya. Kita mau menyambut Natal, kita mau menyambut Kristus sebagai Mesias yang hadir. Namun sebelum kita menyambut Tuhan kita diperingatkan kembali mengenai Kristus yang hadir adalah Raja. Ya, Kristus yang hadir adalah bahkan katanya itu Raja atas segala raja. Jadi ini Raja semua, Yesus di atasnya sendiri. Ya, saudara-saudara, kalau Raja itu biasanya identiknya dengan apa saudara-saudara? Ya, mahkota, apalagi tahta, apalagi kerajaan, apalagi kaya. Nggak apa-apa, raja kan terkenal dulu ya, sangat kaya, rumahnya bak istana, kursinya ya kalau kita ngelihat film-film gede, mungkin yang suka nonton Game of Thrones gitu ya. Ngelihat kursinya megah gitu. Wah ini seorang raja harus demikian. Bajunya, mahal. Lalu mahkotanya juga terbuat dari emas, punya dayang-dayang. Punya apa lagi saudara-saudara, apapun deh. Kalau dia namanya punya duit, punya semuanya. Namun saudara-saudara, saya ingin kita melihat salah satu poin penting bahwa di dalam seseorang menjadi raja, dia punya hal yang penting, yakni kemuliaan, pemerintahan dan kuasa. Namanya orang jadi raja tentunya dia yang berkuasa ya. Ia yang menjadi pemimpin
terserah dia. Pokoknya keputusannya seperti apa. Mau keputusannya baik, mau keputusannya tidak baik, pokoknya suka-suka namanya juga raja. Ya, saudara-saudara, apakah Yesus memiliki semua itu, saudara-saudara? Krik-krik. Apakah Yesus memiliki itu semua sebagai raja? Enggak ya. Apakah bajunya seperti raja yang mahal gitu ya? Apakah dia tinggal di istana, dia mah tukang kayu? Yesus juga ketika dia datang ke Yerusalem seminggu sebelum Paskah, kan ada namanya Minggu Palma ya saudara-saudara. Hosana, Hosana. Kalau raja itu yang namanya raja pakainya kuda. Ini pakainya keledai yang dipakai untuk bekerja. Keledai itu nggak ada harganya dibanding kuda, itu jauh. Maka dari itu saudara jangan heran ketika Yesus Tuhan kita yang dianggap sebagai raja itu justru malah sering dihina. Gitu ya, namanya raja kok pakainya keledai, namanya raja kok gitu ya. Seringkali dia direndah-rendahkan dan juga diolok-olok. Jangan heran saudara-saudara ketika Tuhan kita, kalau kita bilang Minggu Kristus Raja, tetapi penampilannya tidak seperti raja pada umumnya. Jangan heran ketika kita berbicara tentang Minggu Kristus Raja, namun apa yang Yesus tampilkan tidak seperti raja pada umumnya. Kalau kita melihat saudara-saudara, raja pada umumnya sering diperlihatkan mencari kekuasaan dan kemuliaan. Bagaimana kita dapat melihat dahulu saudara-saudara ya, dahulu kala ketika zaman Yesus lahir itu ada namanya Raja Herodes. Ini kalau yang pernah dulu sekolah minggu jadi drama, Raja Herodes pasti paham ini. Raja Herodes kan gak suka ketika mendengar Sang Mesias itu akan datang. Dia adalah raja, dia dari juru selamat. Kata si Herodes kalau di dalam kitab Matius, saudara-saudara, nah cari itu bayi yang namanya Yesus itu, nanti kasih ke saya, ya. Kasih ke saya itu supaya apa, saudara-saudara? Supaya dibunuh, supaya disingkirin. Makanya Herodes pada waktu itu dia mengeluarkan suatu perintah bahwa bayi yang di bawah umur 2 tahun harus disingkirkan. Karena apa, saudara-saudara? Dia mencari kekuasaan sebesar-besarnya. Sehingga saudara-saudara kalau kita melihat dari segi historisnya, Raja Herodes itu sempat mau dianugerahi nama agung, ibarat seperti mau dianugerahkan nama pahlawan kalau di suatu negara, saudara-saudara ya. Jadi saudara-saudara, Herodes ini mau diberi nama agung supaya apa? Karena Herodes ini sudah berjasa bagi orang Yahudi pada saat itu. Dia membangun bait Allah lebih besar dibanding zamannya Salomo. Dia membangun ekonomi, ya. Kalau dilihat itunya saja mungkin kita melihat berjasa saudara-saudara. Namun ada juga di mana Raja Herodes yang mau dianugerahkan agung ini dulu ketika Yesus lahir ini. Karena Yesus lahir Herodes dengan Yesus ketika sudah dewasa beda ya. Herodes yang ketika Yesus dewasa itu Herodes Antipas namanya. Anaknya Herodes Agung ini. Ketika Herodes yang zaman Yesus mau lahir ini mau diberikan nama agung itu, rakyat juga ingat bahwa kepemimpinannya itu penuh dengan otoriter, penuh dengan korupsi, penuh dengan penumpahan banyak darah, banyak orang hilang pada saat itu saudara-saudara yang melawannya. Mirip sekali dengan suatu negara ya. Jadi saudara-saudara, kita melihat bahwa sesosok raja tanda kutip ini merupakan sesosok pemimpin yang kalau kita lihat raja ini penuh dengan kuasa ya, penuh dengan punya hak di mana dia bisa memimpin sesuatu, dia bisa melakukan sesuatu. Nah itu juga mirip dengan Raja Herodes pada saat itu. Itu raja yang umum. Itu raja yang biasa orang lihat pada saat itu. Jadi saudara-saudara kalau kita melihat Raja Herodes di kisah Natal, kita melihat bagaimana keangkuhan seorang raja, keangkuhan dan kesombongan seorang raja yang punya kepemimpinan dan kekuasaan yang luas. Nah, yang kita lihat dari Tuhan kita Yesus Kristus, dia memang raja, namun bukan sembarang raja. Bisa kita bilang Yesus bukan raja yang kaleng-kaleng, saudara-saudara. Nah, peristiwa tentang Yesus disalibkan menjadi bacaan utama kita pada hari ini dalam Lukas 23 ayat 33 sampai dengan 43. Kita melihat bahwa Yesus yang tadinya diagung-agungkan, yang tadinya dipuja-puja, Hosana, Hosana. Orang yang sama yang mengagungkan Yesus yang juga mengolok-olok Yesus di atas kayu salib. Kita melihat bahwa Yesus yang dianggap sebagai raja yang diagung-agungkan itu disejajarkan saudara-saudara dengan dua penjahat.
di kiri dan juga di kanannya. Kita melihat bahwa ketika seorang raja punya pakaian yang indah, pada saat penyalipan kita melihat 180 derajat berbeda ketika kita melihat Tuhan kita Yesus Kristus dianggap sebagai raja. Bajunya dibuang undi, dirobek-robek, dibuang undi saudara. Siapa yang mendapatkan itu kayak jackpot ya saudara. Mungkin yang suka main judol mungkin ngerti ya. Nah, kalau saya nggak ngerti, saya nggak main judol ya. Nah itu seperti itu saudara-saudara gambarannya, dibuang undi supaya siapa nih yang dapat bajunya si Yesus ini. Yesus yang diagung-agungkan atau yang dipuja-puja, yang datang ke Yerusalem yang tadinya dipuja-puja, dipuji-puji, pada saat ini saudara-saudara dia dihina, diejek, diolok-olok dan juga direndahkan. Bahkan tulisan di atasnya sangat jelas ya, Yesus rajanya orang Yahudi. Itu kan menyindir sebetulnya. Kalau kita melihat bagaimana Yesus itu dalam mungkin yang suka ngelihat patung-patung Yesus ada tulisan INRI di atas, itu kan menjelaskan bahwa Yesus inilah raja orang Yahudi, pakai bahasa Yunani itu singkatannya ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ini raja seperti apa sih si Yesus ini, kok nggak seperti raja pada umumnya ya. Raja seharusnya diberikan anggur yang paling berkualitas, ini malah diberikan anggur yang asam saudara-saudara. Jadi saudara-saudara kita melihat bahwa kalau misalnya kita belajar teologi saudara-saudara ada namanya pengharapan mesianik. Jadi orang-orang Yahudi pada saat itu mengharapkan Mesias itu yang datang seperti raja yang perkasa, raja yang seperti Raja Daud, ahli perang, ahli strategis, raja yang akan membuat bangsa Israel merdeka dari penjajahan Romawi. Namun saudara-saudara, Mesias yang dikirimkan oleh Tuhan itu bukan raja untuk perang. Raja yang dikirimkan oleh Tuhan ini bukan raja yang dikirimkan untuk membebaskan mereka dari belenggu penjajahan Romawi. Yang datang ini Yesus nih, anak si tukang kayu. Yang datang menebusnya bukan menebus mereka dari pembebasan penjajahan Romawi, namun membebaskan mereka dari belenggu dosa lebih besar. Namun saudara-saudara, orang-orang pada saat itu masih berpikirnya bahwa Mesias yang datang itu pasti akan membebaskan mereka, akan menjadikan bangsa Israel itu great again. Jadi make Israel great again lah, singkatnya seperti itu. Jadi saudara-saudara, orang Yahudi sampai sekarang masih menganggap Yesus itu bukan Mesias. Mereka masih menanti-nantikan Mesias yang betulan datang buat mereka. Yesus itu KW saudara-saudara. Jadi bohong-bohongan. Jadi kita bisa melihat saudara-saudara, kenapa Yudas pada saat itu menjual Yesus. Tahu saudara-saudara, Yudas itu orang apa? Dari Zelot. Zelot itu adalah suatu kaum kelompok yang punya pemikiran, jadi seperti mereka itu punya pemikiran untuk menunggang balikan gitu ya pemerintahan Romawi. Jadi Yudas orang Zelot, kita ngerti kan kenapa nggak jual Yesus, supaya ketika Yesus ditangkap, Yesus seperti superhero bisa mau ngalahkan orang Romawi dan sebagainya. Namun kan misi utama Yesus ternyata bukan seperti itu. Memang misi utamanya adalah menyerahkan dirinya kepada tentara Romawi supaya apa? Misi mulianya untuk menebus manusia dari dosa-dosanya terlaksana dengan baik. Misi Yesus bukan misi untuk kemenangan dalam hal politik, tetapi jauh lebih dalam mengenai dosa yang saat itu dan sampai membelenggu manusia. Jadi saudara-saudara, kita melihat bahwa Yesus yang datang ini bukanlah seperti yang ada di pikiran mereka. Raja yang ada dan umum pada saat itu bukan sama seperti Yesus. Namun saudara-saudara, dari sekian banyak orang yang mengolok-olok, dari sekian banyak orang yang merendahkan Yesus, masih ada ternyata orang yang percaya kalau Yesus itu datang sebagai raja. Nah, kalau kita melihat tadi ada percakapan antara dua penjahat, yang satunya mengejek Yesus, katanya lu Mesias, coba bebaskan kami. Tapi yang satunya lagi, udahlah bro, dosa kita ini disalib gara-gara kita juga melakukan hal yang berdosa, kok kita setimpal dengan perbuatan kita. Tapi Yesus ini berbeda, gitu dia bilang. Sehingga saudara-saudara, kalau kita melihat dalam mungkin yang baca lewat Alkitab HP gitu, Yesus berkata, penjahat itu berkata pada Yesus, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Itu dalam terjemahan lama. Kalau misalnya tadi dalam terjemahan baru,
Dia berkatanya begini, Yesus ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaanmu. Jadi kalau kita baca ini seperti ingat satu lagu Teze ya saudara. Yesus ingat aku di dalam kerajaanmu. Kalau bahasa Inggrisnya Jesus remember me. Ya. Jadi itu adalah menjadi suatu lagu kerinduan setiap orang. Supaya ketika sudah sampai dalam kerajaannya yang seharusnya di atas sana, setiap orang merindukan untuk diingat oleh Yesus. Ya, kalau di dalam tulisan Paulus, saudara-saudara, Yesus itu hadir ke dunia itu namanya kenosis, mengosongkan diri. Dia yang penuh dengan keilahiannya dia penuh dengan setara dengan Allah, duduk di sebelah kanan Allah itu ya. Nah, dia mengosongkan itu semua untuk menjadi manusia, untuk menjadi penyelamat. Jadi saudara-saudara, perkataan yang penuh dengan iman itu yang dikatakan oleh penjahat itu justru itulah yang menyelamatkan penjahat itu yang meneguhkan dan menguatkan penjahat itu bahwa pada saat ini dia sudah berada dengan Yesus di Firdaus. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kita melihat bahwa Yesus sebagai raja bukanlah raja secara politis, tetapi Yesus sebagai raja adalah raja dalam kehidupan. Dia adalah raja yang punya kuasa untuk membebaskan setiap manusia dari dosa. Setiap pelayanannya yang singkat ya. Kalau dalam katekisasi saya suka nanya nih ya. Biasa Yesus ini pelayanannya berapa tahun, saudara-saudara? Ada yang tahu? Yesus pelayanannya berapa tahun? Ketika dia habis digodain iblis sampai dengan dia mati, berapa tahun, saudara-saudara? 10? 5? 3 tahun. Itu umur SMP, saudara-saudara. SMP, SMA 3 tahun, cuman 3 tahun. Tapi karyanya abadi nyata sampai dengan sekarang. Bagaimana Yesus yang datang sebagai raja orang terpinggirkan, itu 3 tahun yang singkat itu bermakna. Bahkan sampai dengan kita yang tinggal di 2025 ini. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kita melihat bahwa tahta Yesus itu bukanlah mengenai kursi yang hebat, istana yang besar, tetapi ternyata tahta Yesus itu ada di kayu salib yang hina. Itulah misi Yesus datang ke dunia. Itulah tujuan utama Yesus untuk menunjukkan kebesaran hati Allah di dalam dunia. Tentunya saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen harus hafal Yohanes 3 ayat 16. Ingat ya saudara-saudara, saya coba tes dulu ya. Karena begitu, sehingga mengaruniakan supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini harus dihafal saudara-saudara. Ini menjadi holy mission ya. Misi utama Yesus. Dia datang ke dunia bukan menjadi raja yang berkuasa, bukan menjadi raja yang mencari kemuliaan, mencari ini dan mencari itu. Tetapi saudara-saudara, dia bukan mencari kemuliaan, kekuasaan dan ketenaran, dia mencari orang yang hilang. Itulah raja kita saudara-saudara. Dia orang yang hadir dengan kasih. Bayangin orang yang terpinggirkan dia datangi. Orang yang dianggap hina dan najis dia datangi. Dia sembuhkan luka-lukanya. Orang yang Yesus bertemu dengan perempuan yang berzina mau dirajam batu. Yesus hadir memberikan kasihnya kepadanya. Itulah kepemimpinan Yesus. Berbicara mengenai kasih yang melingkupi setiap orang. Orang yang gak mendapatkan kasih dari rajanya si Herodes. Orang yang gak mendapatkan kasih dari kepemimpinan Romawi. Dia dapatkan dari kehadiran Yesus. Sebagai raja yang bukan sama seperti raja dunia. Tetapi raja yang menghadirkan, menyatakan kasih di tengah dunia. Jadi saudara-saudara, kalau raja lain memerintah dengan menutup mata, raja lain memerintah dengan otoriter, penuh dengan korup, itulah dunia yang tawarkan kepada mereka. Jangan disamakan saudara-saudara dengan Yesus. Yesus justru hadir untuk mengembalakan mereka yang remah. Justru Yesus hadir untuk mengembalakan mereka yang terpinggirkan, mencari orang yang hilang, orang yang hina dan orang yang penuh dengan dosa. Saudara dan juga saya dicari oleh Yesus, Raja kita.
Sehingga saudara-saudara, Yesus yang hadir sebagai Raja yang termulia, kita dalam doa Bapa kami juga sering mengatakan kan, Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaanmu. Orang mikir kalau datanglah kerajaanmu, kiamat nih bentar lagi nih. Kalau datanglah kerajaanmu berarti bentar lagi, udah mau kiamat nih, udah mau 2012 keulang lagi nih ya. Namun saudara-saudara, datanglah kerajaanmu tuh bukan berarti surganya datang gitu. Tetapi bagaimana setiap orang, murid-muridnya, saudara dan juga saya, menghadirkan kasih. Kasih itu kenapa harus dihadirkan? Ketika Yesus menjadi Raja kita menjadi warganya, kita mengikuti teladan kita, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang menjadi warga di bawah Tuhan Yesus, kita yang menjadi warga di bawah Raja kita Yesus Kristus, kita hadirkan ajarannya, kita hadirkan teladannya. Itulah yang mau dihadirkan. Jadi kerajaan Allah, datanglah kerajaanmu adalah bagaimana setiap kita dipakai saudara-saudara, dilibatkan satu persatu untuk menghadirkan kerajaan Allah yang penuh dengan kasih dan pengampunan layaknya Tuhan kita, yang hadir bagi orang yang terpinggirkan, yang hadir bagi orang yang hina, yang hadir bagi orang yang penuh dengan dosa. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat HUT Pemuda dengan makna Minggu Kristus Raja, sungguh menarik saudara-saudara. Apakah Komisi Pemuda sudah menjadi warga kerajaan Allah yang baik? Apakah Komisi Pemuda betul-betul sudah menghadirkan teladan Yesus, Raja kita dan Tuhan kita dengan kasih yang terbuka dengan sesama? Jadi saudara-saudara, dalam perayaan HUT Pemuda ini di tengah Minggu Kristus Raja, kita diingatkan saudara-saudara oleh firman Tuhan bahwa sebagai warga yang baik, warga kerajaan Allah yang baik, kita perlu ikut serta dalam setiap pemerintahan Tuhan. Kita perlu ikut serta dalam setiap kepemimpinan Tuhan kita sebagai Raja yang berkuasa. Jikalau ia Raja yang berkuasa, ia yang memerintah, kita perlu ikut patut dan dengarkanlah Tuhan dan Raja kita, yakni Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, ketika kita ikut serta, sebetulnya kita juga mewujud nyatakan dan menghadirkan kerajaan Allah itu di tengah-tengah lingkungan kita. Jadi saudara-saudara, sebetulnya kalau di dalam hal kerinduan ya, mau dari itu pendeta kah, mau itu dari penatua pendamping kah, mau itu mau dari setiap pengurus, pasti semua orang merindukan suatu komunitas yang utuh. Suatu komunitas yang semakin solid. Itulah pasti kerinduan dari setiap kita menjadi bagian dari komunitas pemuda. Maka dari itu saudara-saudara, marilah kita wujud nyatakan, kita hadirkan kasih, kita hadirkan pemerintahan Tuhan, kita hadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah Komisi Pemuda. Maka dari itu saudara-saudara, di tengah ulang tahun yang ke-68 ini, wish kita yang terbaik ada apa ya saudara-saudara? Bagaimana kita mewujud nyatakan, ikut serta. Kita merindukan loh saudara-saudara, bagaimana satu orang pemuda, satu orang pelayanan, apapun itu, ya. Jadi kalau kita ikut serta namanya aktif, jangan pasif saudara-saudara. Kita merindukan setiap satu orang, mungkin satu orang pelayanan, jangan satu orang tapi 5 pelayanan. Itu mah burn out ini ya. Cukup satu aja, tapi setiap orang terlibat. Satu orang aja, tapi satu orang tuh memberikan dampak. Mau besar, mau yang kecil, tapi kita melihat keikutsertaan. Itu kan kalau dalam pemerintah, kalau kita jadi warga negara Indonesia yang baik kan ya bayar pajak misalnya, itu ikut serta. Kalau kita jadi warga Indonesia yang baik, kita patuh. Ya, mau terserah deh pemimpinnya apa patuh atau enggak. Tapi kan kita sebagai warga negara yang baik, ya kan, mau itu pemerintahannya seperti apa, kita kan patuh. Jadi warga negara yang baik. Ini juga sama saudara-saudara, ketika menjadi warga kerajaan Allah yang baik, kita ikut serta dalam pelayanan Tuhan. Makanya tema kita pada hari ini adalah a journey, ya. A journey, the journey to serve. Bagaimana keikutsertaan ini bukanlah event saudara-saudara, bukan kayak konser cuma sekali ikut udah. Sudah saya Tuhan, kemarin saya jadi usher. Sudah Tuhan, saya tadi main musik, udah kelar. Bukan event saudara-saudara, tetapi kalau ikut serta itu dalam pelayanan Tuhan itu terus menerus. Mau itu apapun itu, makanya satu orang satu pelayanan itu cukup, tapi ikut serta semua orangnya. Jadi dalam pelayanan itu adalah layaknya sebuah perjalanan saudara-saudara. Kalau event kan cuma sekali udah, tapi kalau journey itu terus menerus.
ya, layaknya suatu perjalanan. Jadi saudara-saudara, ketika Kristus sudah menjadi raja dan juga ketika Yesus hadir dalam kerajaannya, kalau misalnya bukan kita warga negaranya, kalau bukan kita warga kerajaan Allahnya, maka siapa lagi saudara-saudara? Setiap kita dipanggil untuk menjadi warga kerajaan Allah yang baik. Setiap kita dipanggil untuk patuh dan taat kepada Sang Raja yang mulia itu, yakni Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena saudara-saudara, di dalam Komisi Pemuda, saya melihat bukan kostumnya aja ya, tapi saya melihat saudara-saudara, ini adalah masa depan GKI Samanhudi. Ini adalah masa depan GKI Samanhudi mau 20 tahun, 30 tahun ke depan. Ini saya melihat nih muka-muka yang calon penatua nih misalnya. Wah, ini saya sedang melihat ini masa depan. Karena kita menjadi bagian dari gereja Tuhan. Kita adalah bagian dari warga kerajaan Allah. Saya melihat ini calon-calon pemimpin. Saya melihat calon-calon masa depan gereja. Maka dari itu saudara-saudara, marilah kita ikut serta dalam melayaninya. Marilah kita memberikan diri. Ya, seperti lagu tadi. Jadilah suluh dunia. Ini jadilah suluh Samanhudi dulu ya. Jadilah suluh pemuda dulu. Maka akan ada waktunya kita menjadi suluh dunia. Marilah kita melayani, karena melayani dan juga ikut serta dalam pemerintahan Raja kita Yesus Kristus. Itulah yang menjadi dorongan, panutan, dan panggilan setiap kita. Marilah kita respon dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kristus adalah Raja, marilah kita ikut serta. Amin. Should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart feel lonely and long for heaven and home? When Jesus is my portion, my constant friend is He. His heart is on the sparrow, and I know He watches me, and I know He watches me.
Mari kita bangkit berdiri bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mari kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan Imam Rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan syafaat. Kami mengucapkan syukur Tuhan atas berkat dan juga anugerah-Mu dalam setiap pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menjaga dan juga merawat kami. Kami hendak berdoa untuk berdoa syafaat Tuhan. Kami percaya dalam firman yang sudah kami dengar, Tuhan turut memimpin dan juga turut sertai dalam kami menjadi warga kerajaan Allah-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kami dapat menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia, di tengah lingkungan kami. Ajarlah kami dan ajaklah kami Tuhan untuk boleh ikut serta dalam setiap pelayanan, dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan pada setiap kami. Kami percaya bahwa tuntunan tangan kasih-Mu yang sudah menebus kami, biarlah itu yang menjadi kekuatan kami dan teladan kami dalam menjadi pelayan-Mu. Kami mau berdoa Tuhan bagi setiap pergumulan yang dialami oleh rekan-rekan pemuda GKI Samanhudi. Kami mau berdoa bagi mereka dalam pergumulan kesehatan. Kiranya Tuhan yang turut memulihkan dan Tuhan yang sertai. Kami juga mau berdoa bagi mereka yang menggumulkan untuk mendapatkan pasangan hidup. Kami percaya Tuhan yang punya rencana yang baik, rancangan yang mulia. Biarlah Tuhan kami pun juga mau berusaha, mau bertekad supaya juga kami dapat mendapatkan pasangan hidup yang kami rindukan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan dalam setiap pergumulan dalam pekerjaan kami. Memang berat Tuhan, namun kami percaya itulah tugas dan juga amanat yang mulia. Bagaimana Tuhan mengutus kami dalam setiap dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan dalam pekerjaan kami dapat mengerjakan itu dengan sepenuh hati dan juga sepenuh jiwa kami. Kami juga mau berdoa bagi mereka yang bergumul dalam masalah studinya Tuhan. Biarlah proses studi boleh berlangsung dengan baik. Biarlah Tuhan yang menuntun dan juga yang menyertai agar dapat selesai pada waktunya yang baik. Kami percaya pada tuntunan dan juga penyertaan-Mu. Kami juga mengucapkan syukur atas di umur yang baru dalam HUT KP GKI Samanhudi ini Tuhan. Ajarlah kami dan jadikanlah kami komisi yang solid, komisi yang punya komunitas yang baik, yang sehat, sehingga setiap orang merindukan untuk hadir bersekutu bersama. Setiap orang dapat merasakan dan membangun iman mereka di dalam komisi pemuda. Biarlah Tuhan komisi ini menjadi ruang dan wadah bagaimana anak-anak pemuda merindukan untuk melayani dan juga merindukan untuk bersekutu di dalam cinta kasih-Mu.
Kami juga mau berdoa ya Tuhan dalam persiapan Natal yang sebentar lagi juga akan kami tapaki minggu Advent minggu depan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau mimpin dan juga Kau sertai sehingga kami dapat menghayati kehadiran Sang Juru Selamat yang menjadi penyelamat manusia, Sang Mesias dan Tuhan Raja kami. Kami berdoa bagi setiap panitianya yang mempersiapkan acaranya dengan baik. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi teman kami yang berulang tahun, Nestina dan juga Jonathan Farel. Kiranya Engkau boleh menjadikan mereka sebagai anak-anak-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang taat. Biarlah mereka Engkau lancarkan segala rezekinya dan juga segala usahanya. Kau jadikan mereka sebagai anak-anak yang memancarkan terang terhadap sesamanya. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami di tengah situasi yang tidak mudah. Namun kami masih punya pengharapan padamu ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu dan juga biarlah keadilan boleh terus nyata di dalam negara kami, di dalam lingkungan kami dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan pada tuntunan langkah-Mu. Kami percaya akan segala rancangan dan rencana-Mu. Kami hendak berserah penuh Tuhan di dalam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, kalau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan, dengan mengingat firman Tuhan, demikian dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Apapun yang terbaik, ya berikanlah.
kasih Bapa atas kasih-Mu sampai saat ini, sehingga kami boleh hadir di tempat ini dan kami boleh memberikan sedikit persembahan dari berkat-berkat-Mu Bapa. Biarlah Tuhan boleh berkenan, Engkau yang boleh mengkuduskan persembahan ini sehingga boleh menjadi alat untuk perluasan kerajaan-Mu. Kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang mengelola, biarlah boleh mengelola dengan baik dan boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, ajar kami juga untuk memberikan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ini. Amin. Teman-teman, kita sudah melihat bagaimana Tuhan melayani dengan kerendahan hati. 68 tahun Komisi Pemuda menjadi berkat bagi kita semua yang ada di sini. Layaknya kita juga menjadi berkat bagi orang lain, menjadi pemuda Kristen yang bukan hanya menunggu untuk dilayani, tapi juga mau melayani orang lain dengan kerendahan hati. Kesetiaanmu, kau pegang hidupku.
Tuhan, arahkanlah hatimu hanya pada Tuhan. Hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari kita pulang dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Teman-teman silakan duduk yang bersaat teduh.